Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahman, NIM G1B11947. Di sini saya membuat video tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi untuk memenuhi tugas dari Ibu Fadliana Ekawati pada blog maternitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita eksternal. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mon pubis. Jadi mon pubis ini adalah penonjolan lemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mon pubis terisi oleh lemak dan jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Dan setelah dewasa, mon pubis akan tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Lalu yang kedua ada labia mayora. Nah, labia mayora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang, berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup rima pudendi atau pudendal cleft. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Kedua labia mayora di dalam ventral menyatu dan terbentuk komisura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora ini dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Lalu yang ketiga ada labia minora. Labia minora ini merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vaginae. Labia minora tidak mengandung lemak dan kulit yang menutupnya berciri halus, basah, dan agak kemerahan. Lalu ada klitoris. Nah, klitoris ini terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya ini ditutupi oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Lalu ada glandula vestibularis mayor. Ini sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya itu bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbulus vestibule dan tertutup oleh bagian posterior bulbulus vestibuli. Lalu ada glandula vestibularis minor. Jadi glandula vestibularis minor ini mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah median terletak ventral dari symphysis pubis. Sebagian besar terisi oleh lemak. Setelah pubertas, kulit di atas akan tertutup oleh rambut kasar. Lalu untuk fisiologinya, yaitu glandula vestibularis mayor itu berfungsi merubrikasi bagian distal vagina. Lalu untuk glandula vestibularis minor berfungsi untuk mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibula vagina dan labium pudendi. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian internal. Nah, untuk bagian internal, pertama saya akan menjelaskan tentang vagina. Jadi secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Dinding anterior dan posterior ini tebal dan dapat direnggang. Dinding lateral ini di bagian kranial melekat pada ligamen cardinale dan di bagian kaudal melekat pada diafragma pelvis sehingga lebih rigid dan terfiksasi. Vagina bagian atas berhubungan dengan uterus, sedangkan bagian kaudal membuka pada vestibulum vagina pada lubang yang disebut introitus vaginae. Lalu yang kedua ada himen. Jadi ada lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen ini tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Terdapat beberapa bentuk himen, diantaranya ada himen anular, himen septal, himen cribiformis, dan himen parous. Lalu yang ketiga ada tuba uterina. Jadi tuba uterina
itu atau tuba falopi ini memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih ada 10 cm, dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterine tubae atau pars intramuralis, istimus tubae, ampula tubae, dan infundibulum tubae. Lalu yang keempat itu ada uterus. Jadi uterus atau uterin ini merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal terletak di dalam cavum pelvis minor atau true pelvis antara vesika urinaria dan rektum. Uterus ini berbentuk seperti buah pir atau piriformis terbalik. Panjang uterus kurang lebih 7,5 cm, lebarnya kurang lebih 5 cm, dan tebalnya kurang lebih 2,5 cm. Beratnya 30 sampai 40 gram. Uterus ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Lalu ada yang kelima tuh ada ovarium. Jadi ovarium ini, ukuran dan bentuk ovarium itu tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid atau lonjong dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan parut atau cisatrix, dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Pada dewasa muda, ovarium berbentuk ovoid, pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, tebal kurang lebih 1 cm, dan beratnya kurang lebih 7 gram. Posisi ovarium tergantung pada posisi uterus karena keduanya dihubungkan oleh ligamen-ligamen. Lalu untuk fisiologinya, vagina ini sebagai organ kopulasi jalan lahir dan menjadi ductus excretorius darah menstruasi. Lalu untuk tuba uterin, tadi ada tuba uterin, berfungsi membawa ovum dari ovarium dari ovarium ke cavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Lalu untuk uterus adalah sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Lalu untuk ovarium ini sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria eksternal. Jadi untuk sistem reproduksi pria eksternal itu terdapat dua bagian penting, yaitu penis dan skrotum. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak dalam spatium perina superficialis. Pars occulta ini merupakan jaringan erektil. Pars occulta terdiri dari crus penis dan bulbulus penis. Crus penis melekat pada bagian kaudal sebelah dalam dari ramus inferior ossicci ventral dari tuber ischiadum. Masing-masing crus penis ini tertutup oleh musculus ischiocaemosus dan selanjutnya kaudal dari symphysis pubis. Kedua crus penis tersebut bergabung disebut sebagai corpora caemosa penis, sedangkan bulbulus penis terletak antara kedua crus penis dalam spatium perineal superficialis. Fascia superior melekat pada fascia diafragma urogenital inferior, sedangkan fascia lateralis dan inferior tertutup oleh musculus bulbocaemosus. Ke arah kaudal berubah menjadi corpus spongiosum penis yang juga ikut membentuk corpus penis. Lalu yang kedua adalah skrotum. Jadi skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh rapes corta dan dari dalam oleh septum skrotum.
skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis, epididymis, dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dextra. Lapisan skrotum ini terdiri atas lapisan kutis dan lapisan subkutis. Lapisan kutis merupakan lapisan kulit yang sangat tipis, mengandung pigmen lebih banyak daripada kulit sekitar sehingga lebih gelap warnanya. Terdapat sedikit rambut tapi memiliki kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang lebih banyak. Yang kedua adalah lapisan subkutis, disebut juga tunika dartos. Lapisan ini terdiri atas serabut-serabut otot polos dan tidak didapatkan jaringan lemak. Lapisan subkutis melekat erat pada jaringan kutis superficial dan merupakan lanjutan dari fascia superficialis dan fascia penis superficialis. Untuk fisiologinya, yang pertama, penis itu berfungsi sebagai salurannya menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Lalu untuk skrotum, jadi ini merupakan skrotum, berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik yang merupakan pengatur suhu testis. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria internal. Untuk sistem reproduksi pria eksternal, yang pertama itu ada testis. Testis ini merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis ini di sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albugenia. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Lalu yang kedua ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada fasies posterior testis dan sedikit menutupi fasies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan caudal epididymis. Lalu untuk yang ketiga itu ada ductus deferens atau vas deferens. Untuk ductus deferens atau vas deferens ini adalah merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Lalu yang keempat ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung dan menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 di kiri dan kanan serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong lebih horizontal. Vesika seminalis terbungkus oleh jaringan ikat, fibrosa, dan muskular pada dinding dorsal vesika urinaria. Lalu yang kelima ada ductus dorsal vesika urinaria. Jadi organ ini merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Lalu yang keenam itu ada glandula prostatica. Jadi bagian ini merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar terletak di dalam cavum pelvis subperitoneal, dorsal symphysis pubis, dilalui uretra, pars prostatica. Bagian-bagian dari glandula prostatica adalah apex, basis, fasies lateralis, fasies interior, dan fasies posterior. Glandula prostatica mempunyai 5 lobus, yaitu anterior, posterior, medius, dan 2 lateral. Lalu yang terakhir ada glandula bulobouretral. Glandula bulobouretralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah, letaknya di dalam otot sphincter uretra extremus pada diafragma urogenital dorsal dari uretra pars membracea. Lalu untuk fisiologi sistem reproduksi pria internal, yaitu yang pertama penis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengekskresikan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis
sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Lalu ductus deferens atau vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Lalu untuk vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan, mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen dan menyediakan proses biologis untuk pembekuan semen. Lalu ada ductus ejaculatorius. Ini berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Lalu ada glandula prostatika. Ini berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Lalu untuk glandula bulbuuretralis atau glandula Cowperry ini berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Terima kasih. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas maternitas Ibu Fadliana Ekawati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.